Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Puspaedi Ningtyas. Di sini saya membuat video tugas mata kuliah terjemah 3, yaitu menerjemahkan dan mengutip tafsir Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Di sini saya memilih Quran Surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujaj. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Kemudian terjemah kata per kata. Yaitu wahuwa, dan dia, yaitu Allah, alladzi, yang, maroja, membiarkan, al-bahraini, dua laut, hadza, ini, azbun, tawar, furatun, segar, wahada, dan ini, milhun, asin, ujajun, pahit, waja'ala, dan dia menjadikan, bainahuma, antara keduanya, barzakhon, dinding, wahijaron, dan batas, mahjuron, membatasi atau menghalangi. Adapun terjemahan secara keseluruhan yaitu, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar, dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Kemudian untuk tafsirnya saya mengutip dari tafsir Ibnu Katsir. Di sana dijelaskan bahwa dialah yang menciptakan kedua air itu, yakni air yang tawar dan yang asin. Yang pertama, air yang tawar terdapat di sungai-sungai, mata air, dan sumur-sumur. Air tawar ini segar lagi mudah diminum. Demikianlah menurut takwil Ibnu Jurayj, lalu dipilih oleh Ibnu Jarir. Pengertian ini tidak diragukan lagi kebenarannya, karena sesungguhnya di alam wujud ini tiada suatu laut pun yang airnya berasa tawar lagi menyegarkan. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan hal ini tiada lain untuk mengingatkan kepada hamba-hambanya akan nikmat-nikmat yang telah Dia limpahkan kepada mereka agar mereka bersyukur kepadanya. Air tawar adalah air yang dikonsumsi oleh manusia. Allah membagi-baginya di antara makhluknya karena mereka sangat memerlukannya melalui sungai-sungai dan mata air maksudnya, di setiap kawasan di belahan bumi ini sesuai dengan kebutuhan mereka, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk keperluan tanah mereka. Yang kedua yaitu, dan yang lain asin lagi pahit, yakni berasa asin, pahit, dan sulit untuk diminum. Air ini banyak didapat di laut-laut yang telah dikenal baik di belahan timur maupun di belahan barat, yaitu di lautan yang luas dan laut-laut lainnya yang berhubungan dengannya, seperti Laut Merah, Laut Yaman, Laut Basrah, Laut Persia, Laut Cina, Laut Hindia, Laut Tengah, dan laut-laut lainnya yang tenang dan tidak mengalir, tetapi berombak, dan ombaknya makin besar bila musim dingin tiba dan musim angin kencang. Kemudian untuk makna barzakhon adalah dinding yang berupa tanah kering dan batas yang menghalangi, yakni yang menjadi penghalang di antara keduanya, agar salah satu di antaranya tidak bercampur dengan yang lainnya. Adapun penjelasan lain yang berkaitan dengan sains dan teknologi yaitu, pada dasarnya di antara ulama tidak memperselisihkan mengenai pengertian dari barzakh, yaitu pemisah antara dua hal. Akan tetapi, dalam konteks fenomena pertemuan dua lautan, barzakh ini dapat dipahami
dengan berbagai macam makna. Untuk bisa memahami makna dari barzakh, hal pertama yang perlu diketahui adalah bahwa pertemuan dua laut tersebut bisa terjadi secara berdampingan ataupun tumpang tindih. Sehingga barzakh atau pemisah dua laut ini bisa terjadi secara vertikal atau horizontal. Barzakh juga bisa diartikan muara sungai. Pada abad ke-19, ilmuwan Amerika Serikat melakukan sebuah penelitian di daerah muara sungai akibat adanya pencemaran besar-besaran yang terjadi di sungai. Kesimpulan awal ilmuwan tersebut yaitu bahwa di daerah muara sungai terjadi percampuran berkesinambungan antara air tawar dengan air asin. Mereka juga menemukan adanya perbedaan suhu yang cukup besar serta perbedaan kadar garam di muara sungai. Selain itu, diketahui bahwa arus air yang tidak statis membuat aliran air tawar masuk ke dalam air asin yang merupakan aliran tidak stabil. Namun, walaupun demikian, air tawar yang bercampur dengan air asin tersebut tidak bisa saling mendominasi, melainkan percampuran tersebut hanya terjadi beberapa jarak saja, yaitu tepatnya di muara sungai. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebab tidak bercampurnya air sungai dengan air laut adalah karena adanya hukum gravitasi. Seperti pendapat Sayyid Qutb bahwa posisi aliran sungai yang pada umumnya lebih tinggi dari air laut dapat diilustrasikan seperti volume air yang sangat besar bergerak dari gunung dengan kemiringan yang cukup tinggi dan menyebabkan air mengalir deras melalui sungai menuju hutan. Air sungai akan tetap tawar sepanjang perjalanannya menuju muara sungai. Air asin di laut pun tidak bisa menolak hukum gravitasi yang mencegah terjadinya luapan dari sisi bawah laut ke sisi atas sungai. Dengan demikian, air sungai akan tetap tawar dan air laut akan tetap asin. Dan di antara keduanya terdapat pembatas yang ditimbulkan oleh hukum gravitasi. Sekian penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.